Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Rahman Al-Musyafa dengan NIM 21121844. Di sini saya akan mempresentasikan UAS saya dengan judul Sistem Informasi Pencatatan Kos Modis Nurul berbasis web dengan nama web Kosku. Kemudian latar belakang dibuatnya ini adalah permasalahan pencatatan manual. Yang pertama, kondisi tingginya permintaan kos mendorong kebutuhan akan sistem pencatatan registrasi yang lebih efektif dan efisien. Dua, kehilangan data. Pencatatan registrasi kos secara tradisional masih baik dilakukan secara manual dengan menggunakan buku catatan atau spreadsheet. Kehilangan data registrasi kos mudah hilang atau tercecer, sehingga menyulitkan dalam melacak informasi penghuni. Yang ketiga, proses yang lambat. Pencatatan manual membutuhkan waktu lama dan tidak efisien, terutama ketika kos memiliki banyak kamar dan penghuni. Rumusan masalah, bagaimana membangun sistem informasi pencatatan registrasi kos berbasis web yang membantu pemilik kos mengelola kos dengan lebih baik. Dua, bagaimana membuat sistem yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh penghuni kos dari mana saja dan kapan saja. Ketiga, bagaimana sistem dapat membantu pemilik kos dalam melakukan penjadwalan dan pengaturan maintenance kos. Kemudian berikut BMC-nya, kemudian link canvas, berikut market size-nya. Yang pertama, permintaan tinggi, area sekitar rumah dikelilingi kampus besar, antara lain UAD, UST, dan UTY. Dengan banyak mahasiswa membutuhkan hunian kos. Kepadatan penduduk tinggi, kawasan sekitar kampus memiliki ganggang dengan hampir semua rumah dijadikan kos. Yang ketiga, sangat fungsional. Aplikasi ini menawarkan solusi efisien dan bermanfaat bagi pemilik kos. Kemudian, alas kebutuhannya, hasil wawancara. Kemudian berikut hasil video wawancaranya bersama pemilik kos. Kemudian kebutuhan non fungsional, kebutuhan operasional, berikut analisis kebutuhan fitur, kemudian berikut flowchart-nya, alur flowchart, kemudian pemodelan database, dan juga relasi tabel yang digunakan pada sistem. Untuk sistem ini menggunakan scheduler untuk merangkum penjumlahan yang ada pada sistem untuk biaya durasi, kemudian buat penambahan data pendataan. Kayak menggunakan sistem scheduler pada database-nya langsung. Berikut saya langsung mendemokan hasilnya. Yang pertama, saya melakukan register username dengan contoh Bodista Nurul. Passwordnya disamakan. Kemudian nama kos. Kemudian kita login. Kita menggunakan username dan password yang sudah didaftarkan. Kita login. Nah, berikut tampilan dashboard awalnya. Di sini ada buat penjumlahan pendapatan. Kita bisa sortir menggunakan bulan. Dan untuk tahunnya kita catatkan secara manual. Di sini akan keluar sebagai total pendapatan dan total pendapatan bulanan. Di sini adalah total pendapatan keseluruhan yang telah terjadi transaksi. Di sini ada navbar antara lain kelola kos, kelola durasi, pendapatan, dan berlangganan. Kemudian juga ada button untuk logout. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita klik bagian kelola durasi. Di sini kita dapat menambah eh, detail untuk deskripsi durasi yang akan kita pakai buat pemilik kos. Kita klik tambah tipe durasi. Dengan contoh, untuk masuk kos penghuni selama 3 bulan dengan harga kita hitung saja 800.000 untuk per bulannya, 8 kali 3, 24. Deskripsi, simpan. Kita samakan saja untuk deskripsinya. Kemudian kita simpan. Kemudian di sini bagian
Yang dilakukan adalah kelola kos. Kita dapat menambah data penghuni dengan cara menambah data kos nama penghuni dengan contoh Nurul, alamat Jakarta, tanggal masuk, today, nomor HP dengan hanya contoh saja ya. Kita simpan. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan data penghuninya, di sini kita bisa menambahkan lagi. Nah, simpan. Di sini untuk detail data penghuni kosnya, kita bisa klik bagian detail untuk memasukkan jumlah eh, untuk harganya. Kita misalkan pilih durasi 6 bulan, jumlahnya 1, kemudian kita simpan datanya. Nah, di sini dia akan mengakumulasi harganya yang telah diinputkan. Kemudian kita kembali, di sini akan muncul total transaksi yang telah dilakukan. Kemudian untuk yang atas nama Isma juga bisa ditambahkan durasi 1 tahun, kita simpan. Nah, di sini uh, telah muncul 2 data yang telah diinputkan. Kemudian untuk mendapatkan data pendapatan, kita bisa masuk ke navbar pendapatan, dan kemudian kita bisa input transaksi pada bulan yang akan ditentukan. Contoh yang telah disubmit yaitu bulan Juli. Kita pilih bulan Juli untuk tahun 2024. Kita cari. Nah, di sini sudah masuk data-data yang telah saya inputkan sebelumnya. Di sini eh, total data penghuninya, kemudian total pendapatan berdasarkan tanggal yang telah dibuat. Kemudian untuk fitur berlangganan ini bisa digunakan untuk menambah penghasilan bagi developer, karena dengan cara ini bisa menambah benefit pemilik kos untuk menambah data durasi mencapai 30 data, data penghuni kos mencapai 100 data. Yang contoh kita memasukkan hasil screenshot pembayaran, kemudian kita submit kirim bukti pembayaran. Sudah selesai. Berikut total pendapatan keseluruhan yang telah terakumulasi. Kita juga bisa memfilter bagian pendapatan ini. Berikut presentasi demo web dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.